Baik, puji Tuhan saudara-saudara. Hari ini saudara saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu hal sederhana saja. Dulu sangat terkenal ada satu buku namanya The Purpose Driven Life. Jadi sebenarnya buku itu pertama ditulis judulnya The Purpose Driven Church oleh seorang penulis namanya Rick Warren. Dan itu menginspirasi banyak orang. Kemudian bukan saja para pemimpin gereja, akhirnya dia buat lagi buku The Purpose Driven Life. Kemudian lebih banyak lagi itu diarahkan pada ibu-ibu begitu. Dia hanya ingin mengatakan bahwa hidup itu perlu sekali punya tujuan. Sebab kalau kita nggak punya tujuan, kita tidak pernah mau mengevaluasi hidup. Tapi kalau kita punya tujuan, kita bisa mengevaluasi hidup kita dari hari ke hari. Apakah saya sudah sampai pada tujuan saya, ataukah tidak. Dan bahkan dia katakan orang kalau tidak punya tujuan, dia tidak punya gairah dalam hidup. Karena tidak punya sesuatu yang mau dicapai. Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita kembali ke Alkitab, Tuhan juga kepengen hidup kita ini ada progresnya begitu ya. Jangan biasa-biasa saja, tapi terus bertumbuh dalam segala aspek. Dalam iman sudah pasti, tapi dalam hal-hal sosial juga, termasuk juga masalah berkat-berkat juga Tuhan ingin. Jadi saudara nggak perlu takut kalau bicara namanya kekayaan, harta dan sebagainya. Tergantung saudara mau gunakan untuk apa. Kalau untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, membantu sesama, sangat tidak salah. Tetapi kalau ditujukan hanya untuk pemuasan segala hedon dan sebagainya, memang itu jadi masalah. Hari ini saudara, terkait dengan itu, saya tertarik untuk belajar kembali Matius pasal 13 tentang seorang penabur. Seorang penabur. Kalau fokusnya selama ini kalau kita baca Matius 13 adalah masalah tanah yang ini, tapi kita agak lupakan si penabur. Tapi di sini Yesus ingin menceritakan bahwa si penabur ini sepertinya dia membuat eksperimen. Dan dia memilih 4 kelompok tanah. Dan kemudian dia memberikan penilaian. Mengapa bertumbuh dan mengapa tidak bertumbuh. Mengapa ada yang berbuah, mengapa ada yang sama sekali tidak ada hasil. Jadi Yesus ingin menyampaikan ini. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 13 ayat 1-3. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Saudara-saudara, sebagaimana saya suka katakan pada kita, bahwa para pemimpin-pemimpin hebat itu tidak suka membicarakan orang, tidak suka membicarakan kesalahan, tapi selalu membicarakan masa depan. Kalau saudara lihat kemanapun Yesus pergi, kenapa banyak orang berbondong-bondong mengelilingi dia? Karena dia memberikan semangat, karena dia bicara masa depan, dia berikan motivasi. Dia tidak peduli siapapun yang datang. Mau orang berdosa kah, mau orang ini kah, orang begitu kah. Bahkan ketika orang Farisi membawa kepada orang berdosa untuk dihukum, apa yang dia katakan? Gini aja deh, kalian yang tidak punya dosa lebih dulu menghukum orang ini. Betul? Kenapa? Ada satu hal yang coba saya pahami sebagai pemimpin saudara. Ternyata mengubah hidup orang itu ubah tujuan hidupnya. Ajak dia untuk menetapkan tujuan hidupnya. Maka dia dengan sendiri akan mengubah hidup dia. Mengubah gaya hidup dia. Mengubah perilaku hidup dia. Kalau dia bisa menentukan tujuan hidup yang lebih baik, maka pasti hidup akan lebih baik. Setuju saudara? Ini gaya Yesus. Makanya kemanapun dia pergi, dia selalu bicara masa depan. Tentang prinsip-prinsip hidup yang harus dilakukan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Nah, ketika ada banyak orang bersama dengan dia, Yesus katakan adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Jadi Yesus sedang menceritakan seorang penabur. Seorang yang hidupnya aktif dan produktif. Karena itu saudara-saudara, perlu sekali juga kita coba belajar
untuk melihat hidup orang-orang yang aktif dan produktif. Memang ada juga orang aktif tapi tidak produktif. Inilah yang kata orang Medan sibuk tak menentu. Iya kan? Memang sibuk kalinya dia tapi tak menentu. Saya suka saudara ketika saya belajar manajemen, dosen saya mengatakan satu kalimat singkat yang tidak pernah saya lupakan. Produktivitas tidak tergantung pada banyaknya aktivitas. Wow. Produktivitas tidak tergantung pada banyak aktivitas. Makanya saya bilang itu bahasa Medan sibuk tak menentu. Ya kan? Ternyata dia katakan sebagai seorang pemimpin kalau kita ingin produktif, pilihlah aktivitas yang produktif. Supaya investasi waktu kita, tenaga kita, dana kita, modal kita itu benar-benar menjadi modal yang berfungsi dengan baik. Bukan seperti menggarami laut. Saudara-saudara, lihat adalah seorang penabur. Dan kemudian Yesus mencerahkan, pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kadang kita berpikir, kok nabur benih di pinggir jalan? Ya memang ada orang yang begitu. Yang penting aku menabur, gak peduli dia. Yang penting aku menabur. Akhirnya apa? Dimakan burung sampai habis. Orang katakan, mana hasilnya? Enggak tahu kok, yang penting aku udah menabur kok. Kan begitu. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Namanya juga di tanah yang berbatu-batu tumbuh. Tapi begitu matahari terbit, layulah ia dan menjadi karena tidak berakar. Sengaja ditabur di tanah berbatu-batu. Tumbuh-tumbuh. Tetapi tidak tahan dengan matahari. Begitu datang matahari langsung layu. Padahal sesungguhnya matahari itu kan tidak terpisahkan dari tumbuhan. Betul saudara? Tapi ini harusnya matahari datang untuk membantu pertumbuhannya, malah dia layu. Saudara lihat. Nah, sebagian lagi jatuh di tanah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Semak duri tabur juga benih di sana. Akhirnya kalah bersaing, mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah akhirnya si penabur menabur di tanah yang baik. Saudara kalau kita lihat ini benihnya kan sama semua. Betul? Benih yang ditabur di pinggir jalan, benih yang ditabur di tanah berbatu-batu, benih yang ditabur di tanah yang bersemak, dan benih yang ditabur tanah yang baik sama. Yang membedakan apa? Media tanamnya, tanahnya. Jadi seorang penabur ini coba buat eksperimen. Akhirnya dia katakan, hey, ternyata kalau dia ingin bertumbuh dan berbuah, carilah tanah yang baik. Tempat engkau menabur. Jangan sembarangan menabur. Jangan buang-buang energi. Carilah tempat yang baik untuk menabur. Nah, saudara-saudara, dari semuanya ini, Yesus mengatakan begini, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi setelah menjelaskan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara, kalau seandainya tiba-tiba saya sampaikan dalam satu pertemuan, ini kan kasar bahasanya. Yang punya telinga dengar ya. Saudara mungkin akhirnya tersinggung, apa maksud pendeta ini kan gitu. Jangan gitulah. Maksudnya apa? Tahu ya, kita punya telinganya kita. Tapi ini kan sindiran, karena banyak orang punya telinga tapi, kan setuju saudara? Betul nggak? Punya tapi nggak dengar. Atau pura-pura nggak dengar. Gimana, sekarang dengar nggak saya bicara ini? Yakin? Saudara nggak sedang dengar yang lain?
Oke, siapa bertelinga dan mendengar? Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Kenapa sih pakai perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui apa? Rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Saudara, Yesus ingin mengatakan, saya membuat perbedaan. Orang-orang yang mengikut aku, murid-muridku yang percaya kepadaku, aku beritahu mereka rahasia kerajaan sorga, tapi yang lain enggak. Harusnya ini yang memberikan jaminan bahwa anak-anak Tuhan seharusnya lebih sukses dari orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Setuju enggak? Karena apa? Kepada kita diberikan rahasia kerajaan sorga. Apa maksudnya rahasia kerajaan sorga? Kalau kita lihat dalam teks ini, ternyata yang Yesus maksud rahasia kerajaan sorga itu adalah firman Allah. Benih yang dimaksud itu adalah firman Allah. Coba lihat di sini saudara. Misalkan di dalam ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga. Firman. Tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Mendengar tetapi tidak mengerti. Yesus ingin katakan mendengar saja tidak cukup, tetapi harus sampai mengerti. Saudara jujur, saya suka evaluasi, saya suka bertanya kepada beberapa jemaat. Saya bilang, ngerti enggak kalau saya bicara? Oh ngerti, oh puji Tuhan lah. Bahkan yang tua juga saya tanya. Ngerti enggak? Saya bilang, oh ngerti lah, kalau enggak ngerti mana datang saya. Oh ngerti. Cuma saya khawatir orang-orang muda. Ngerti sih Pak, tapi bahasa kurang tinggi. Takutnya saudara. Halo anak muda, enggak ya? Enggak kurang tinggi ya, cukup lah ya. Halo? Cukup ya? Cukup dimengerti ya? Sepakat kita? Oke. Kenapa saudara? Memang Tuhan itu memberikan firman-Nya untuk dimengerti. Orang bertanya, kenapa si Alkitab boleh diterjemahkan? Saya bilang karena Tuhan ingin orang mengerti. Apa tidak mengurangi kekudusannya? Enggak. Yang kudus itu Tuhan, pemilik firman. Tapi ketika firman sampai kepada kita, Tuhan ingin buat mengerti. Mengapa Tuhan Yesus pakai perumpamaan? Supaya kita mengerti. Nah saudara-saudara, ini yang pola kami sebagai pengkhotbah. Kalau kami belajar, kenapa harus pakai cerita-cerita, pakai ilustrasi. Supaya jemaat mengerti. Kalau nggak mengerti saudara, begitu saudara keluar, si jahat ngambil firman dari pikiran saudara. Jangankan tanya minggu depan lagi, minggu lalu khotbah apa? Di rumah aja tanya udah lupa. Halo? Saudara langsung katakan, udah tonton aja di YouTube, jangan nanya aku. Di RPC itu ada YouTube-nya kok, tontonlah situ. Saudara itu artinya saudara nggak mengerti. Tapi saya suka kadang-kadang ada orang mengatakan, Pak, khotbah Bapak itu khotbahkan di rumah kami Pak. Jadi tambah pendengarnya, puji Tuhan. Saya pikir, kita sekarang setiap minggu sudah di atas 1.000 orang yang hadir ibadah kita. Kalau setiap orang menceritakan pada 5 orang, bersetiap minggu 5.000 orang dengar khotbah dan mengerti. Kenapa mereka mengerti? Karena yang menceritakan sudah mengerti duluan. Tapi kalau tidak mengerti, apa mau diceritakan? Nah ini yang Tuhan mau. Kalau nggak ngerti nggak jadi apa-apa firman itu. Yang kedua, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Wow, waktu khotbah sukacita, amin, amin, haleluya, haleluya. Nggak ditanya pun langsung amin. Gembira.
tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun murtad. Ketika terjadi tantangan, rintangan, iya, ya kan gitu kan, nggak berani. Saudara lihat, ada tantangan, ada rintangan. Tadi ke gereja ya? Enggak sih, ke mall. Kayaknya di mall ada 2 gereja deh. Masa mau gereja? Iya, gimana ya? Kebetulan lewat aja. Dan mampir, duduk di dalam. Nyanyi dan dengar khotbah, doa. Oke lah saudara, itu gaya saudara lah itu. Yang ketiga, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kalah bersaing dengan dunia, saudara. Firman Tuhan berkata A, ketika dunia berkata B, saudara malah memilih B yang kata dunia. Karena apa? Hati-hati. Kalau saudara mengatakan, kan lebih banyak orang setuju begini, bukan begini. Tidak selamanya mayoritas itu benar. Kebenaran adalah kebenaran. Saudara masih ingat saya pernah berkata pada saudara, hati-hati dengan kebenaran dan pembenaran. Ada orang membangun berbagai argumen hanya untuk membenarkan prinsipnya dia. Tapi kalau kebenaran nggak perlu dibela. Enggak perlu argumentasi, saudara. Itulah firman Allah. Jadi saudara yakini aja lah. Kalau Tuhan berkata A, katakan ya A. Kalaupun saudara tidak mampu menjelaskannya karena berbagai atau orang-orang begitu pinternya mulai mengelola kata demi kata, katakan enggak. Saya tetap percaya seperti ini. Itu yang Tuhan mau. Jadi saudara-saudara hati-hati. Belum lagi tipu daya kekayaan. Saya pernah memberikan renungan di satu kelompok orang lah. Waktu itu saya katakan, saya sengaja saudara mengajak, yuk kita belajar Matius 6 ayat 33 yuk. Maka kata Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Begitu saya baca, saya tanya peserta diskusi. Menurut Bapak Ibu, ini ayat masih relevan enggak? Seperti paduan suara mereka katakan, tidak relevan. Saya bilang, kenapa? Coba lihat, Tuhan katakan cari kebenaran. Gak perlu cari materi, gak perlu cari, nanti tambahkan. Pak, dicari aja materi gak dapat, apalagi gak dicari katanya. Itu gaya duniawi. Tapi Tuhan katakan apa? Cari kerajaan Allah, nanti itu ditambahkan. Tapi gak, katakan gak masuk akal Pak. Jadi banyak di Alkitab ini gak bisa diterapkan katanya. Oh, saya berharap saudara tidak berkata demikian. Saudara masih yakin di Alkitab semua masih bisa diterapkan? Kok cuma 3 orang? Amin saudara. Nah ini yang tipu daya. Orang sekarang terlalu pintar bermain dengan kata. Kalau mau diberkati begini, kalau berkati begini, berkati begini, berkati begini. Tipu daya. Kalau mau punya harta ini harus begini, 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 begini. Berapa banyak orang tertipu saudara dan terperdaya. Kadang-kadang saudara ketika kita butuh materi, tiba-tiba ada orang nawari materi. Waduh memang jawaban doa. Tunggu dulu. Tunggu dulu jawaban doa dari mana? Kalau itu jebakan Batman gimana? Tunggu dulu. Kalau dari Tuhan tidak punya dampak. Saudara-saudara, Jumat kemarin dalam ibadah doa kami coba bahas tentang Yohanes pasal 2. Ya. Saya katakan di sana coba kita pelajari ayat ini. Ada seseorang buat pesta. Dia mengundang Ibu Yesus, dia mengundang Yesus, dia mengundang murid-murid Yesus. Menjelang akhir pesta ada masalah, mereka kekurangan air anggur. Ibu Yesus kan hanya undangan di sana. Tapi melihat kesulitan itu, Ibu Yesus, dia ambil inisiatif, datangi Yesus. Hei, mereka kekurangan air anggur. Jawab Yesus, waktuku belum sampai Ibu. Tapi Ibu Yesus enggak berhenti. Dia panggil kepala pelayan. Apa saja dibilangnya orang ini?
lakukan. Saya katakan di hari Jumat, coba kita lihat. Kadang kita tidak pernah sadar ketika kita punya pergumulan, ada orang yang punya inisiatif menyampaikan pergumulan kita dalam doanya kepada Tuhan. Kita nggak tahu berapa banyak orang yang selalu mengikuti kita dan mendoakan kepada Tuhan. Dia bukan bertanya pada kita, apa masalahmu Pak, apa masalahmu Bu. Tapi ketika dia tahu dia berdoa sama Tuhan, bukan menceritakan sama orang. Ada orang-orang yang tidak perlu kita ketahui. Tapi dia berdoa kepada Tuhan, menyampaikan pergumulan kita. Dan tanpa kita ketahui juga, ternyata Tuhan sudah memakai orang-orang yang tidak kita duga. Seperti di Yohanes pasal 2, para pelayan, siapa sih mereka? Tapi mereka dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat, betul? Isi air, mereka isi. Bagikan, mereka bagikan. Kita nggak pernah menduga bahwa ternyata ada tangan-tangan Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menolong kita, saudara. Saya katakan inilah keistimewaan kita anak Tuhan. Karena apa, saudara? Karena kita tetap berharap pada Tuhan. Sehingga terjadilah yang ketiga. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kadang-kadang loh, kok saya buat ini jadi ya? Buat ini jadi ya? Buat ini jadi ya? Ini kan sejalan dengan Mazmur 1 yang mengatakan, orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak layu daunnya, yang menghasilkan buahnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena apa, saudara? Pikiran kita, perasaan kita dikendalikan oleh pikiran Tuhan. Kalau kita bekerja dengan pikiran Tuhan, dengan perasaannya Tuhan, masa gagal? Inilah yang dikatakan orang yang menabur di tanah yang baik. Saya coba simpulkan seperti ini, saudara. Kita coba lihat. Di pinggir jalan dimakan burung, tidak mengerti, diambil si jahat. Saudara, sudah akhirnya apa? Sia-sia yang kita kerjakan. Karena apa? Langsung diambil. Karena nggak mengerti. Tapi tanah yang kedua, ada matahari, ada penindasan, ada aniaya, ada intimidasi. Langsung kita gugur. Akhirnya tidak berbuah. Yang ketiga, semak duri. Terhadap semak duri ada khawatir. Dikit-dikit khawatir. Akhirnya kita kena tipu daya dunia ini. Akhirnya tidak ada hasil apa-apa. Tapi berbeda dengan yang keempat. Di tanah yang baik. Benih sudah baik, itu firman. Tapi tanahnya harus baik, hidup kita. Barulah hidup kita produktif. 100 kali lipat, angka 100 dimulai, saudara. Artinya apa? Kalaupun kurang, 60 aku kasih, kata Tuhan. Kalau enggak, 30. Ini jaminan dari Tuhan. Kalau kita mengerti, Tuhan yang buat hidup kita produktif, saudara. Di tanah yang baik, lakukanlah hal yang baik. Saya coba pikirkan banyak hal di sini, saudara. Investasi hidup saudara itu di tanah yang baik atau enggak? Investasi waktu saudara di tanah yang baik atau enggak? Investasi uang saudara di tanah yang baik atau enggak? Jangan-jangan di tanah-tanah model begini, saudara. Saudara menunggu-nunggu hasil, enggak ada. Tapi kalau semuanya saudara lakukan tanah yang baik, berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Saya mendengar beberapa kesaksian orang-orang di masa kini yang akhirnya mengalami bagaimana Tuhan memberkati mereka. Ketika mereka investasikan waktu mereka untuk Tuhan, investasikan bisnis mereka untuk Tuhan, dana mereka untuk Tuhan, itu artinya di tanah yang baik. Di tanah yang baik, di tanah yang baik. Akhirnya apa, saudara? Menuai.
menuai. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Saudara tentu nggak sembarangan. Karena mendengar dan mengerti artinya apa. Kalau saudara merasa Tuhan bicara pada saudara untuk melakukan sesuatu. Dan saudara meyakini itu benar, lakukan. Lakukan. Kalau saudara yakin itu dari Tuhan, lakukan saudara. Lakukan. Karena itu saudara mari kita belajar. Saya tidak pernah mensyaratkan jemaat. Misalkan ada orang bertanya pada saya, Pak, saya pernah dikatakan kalau saya mau diberkati, katanya saya harus buat ini dulu untuk Tuhan, baru saya diberkati. Saya tidak pada posisi itu saudara. Itu urusan pribadi saudara dengan Tuhan. Jangan tanya saya. Karena itu masalah saudara dengan Tuhan. Saudara yang harus tanya Tuhan. Kalau tanya saya nanti, saudara katakan, itu kata pendeta. Belum tentu kata Tuhan. Saya pada posisi saudara ingin mengatakan, bangunlah hubungan baik dengan Tuhan. Dan biarlah saudara yang langsung berurusan dengan Tuhan. Dalam hal apapun. Kalau Tuhan perintahkan saudara lakukan hal yang baik, di tanah yang baik, percayalah. Saudara akan menuai 100 kali lipat, 60 kali lipat, atau minimal 30 kali lipat. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati.